Presiden Jokowi juga dulu pernah ketika melawan Prabowo di tahun 2014 dan 2019 dulu. Presiden Jokowi ketika debat pun juga selalu mengungkit-ungkiti itu dan mengakui bahwa Prabowo Subianto ini adalah salah satu pelaku dari penghilangan nyawa orang secara paksa di tahun 97 dan 98. Tapi sekarang ketika Prabowo Subianto kemudian memenangkan Pilpres, justru malah diberikan gelar kehormatan ini seolah-olah mengabaikan rasa kekecewaan, kemudian rasa sakit hati dari keluarga korban. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Presiden Jokowi yang digugat ke PT UN gara-gara Prabowo. Kemarin saya membaca berita kalau Presiden Jokowi ini digugat ke PT UN untuk membatalkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 13 garis miring TNI garis miring 2024. Nah, Kepres ini berisikan tentang pemberian kehormatan bintang 4 kepada Prabowo beberapa waktu yang lalu, tepatnya seminggu setelah pencoblosan Pilpres tanggal 21 Februari 2024. Nah, dengan pemberian jasa ini, otomatis Prabowo sekarang menyandang sebagai Jenderal Bintang 4. Nah, itulah yang kemudian digugat oleh LSM, Kontras, dan juga Imparsial. Kenapa? Karena menurut mereka, ini adalah mengandung transaksi politik dan juga impunitas. Nah, impunitas itu apa? Impunitas itu adalah upaya untuk terhindar dari jeratan hukum. Upaya-upaya itu. Nah, ini adalah salah satunya. Sementara beberapa koalisi dari masyarakat ini juga mengatakan bahwa pemberian pangkat kehormatan bintang 4 kepada Prabowo Subianto itu juga melanggar hukum. Karena kalau kita melihat di beberapa keputusan presiden, kemudian juga undang-undang tentang pemberian bintang kehormatan, itu kan memang seharusnya dilakukan kepada anggota TNI aktif atau yang sudah purna tugas, bukan yang dipecat. Sementara Prabowo Subianto itu diberhentikan oleh Presiden B.J. Habibie pada tahun 1998. Pemberhentian ini dilakukan sebagai konsekuensi atas keterlibatan Prabowo dalam pelanggaran HAM dari rentang tahun 97 sampai 98. Pemberhentian itu sebagai konsekuensi dari keterlibatan Prabowo Subianto dalam pelanggaran HAM berat pada rentang tahun 97 sampai tahun 98. Dan surat keputusan dari Dewan Kehormatan Perwira ini tertuang dalam, saya bacakan karena saya nggak hafal, dari dalam keputusan Dewan Kehormatan Perwira nomor Kep garis miring 03 garis miring 8 Romawi garis miring 1998 garis miring DKP tertanggal 21 Agustus 1998. Itu memutuskan memang bahwa Prabowo ini terlibat dalam pelanggaran HAM, kasus yang menghilangkan nyawa orang di tahun 1998. Dan itu pun juga ada surat keputusan Presiden B.J. Habibie pada waktu itu yang memberikan pemberhentian kepada Prabowo Subianto. Nah, kemudian LSM, Kontras, dan juga Imparsial ini kan menggugat itu. Ini minta untuk dibatalkan karena memang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, kalau dari ketentuan hukum dari TNI sendiri, dari militer, itu kan memang pemberian pangkat kehormatan itu harusnya kepada anggota TNI aktif, kemudian anggota TNI yang sudah purna tugas tapi bukan dipecat, lalu kemudian kalau untuk yang akan purna tugas ini akan diberikan paling cepat 3 bulan atau paling lambat 1 bulan sebelum masa purna tugas. Lalu juga bisa diberikan kepada warga sipil yang kemudian dia berani menerima tugas atau tantangan kemiliteran untuk menjalankan tugas-tugas kemiliteran atau biasa disebut dengan pemberian tituler. Seperti yang diterima oleh Deddy Corbuzier misalkan. Nah, itu bisa kepada warga sipil. Tapi kalau untuk anggota TNI yang sudah dipecat, seharusnya tidak bisa mendapatkan itu. Nah, itulah yang kemudian digugat oleh LSM, Imparsial, dan juga Kontras. Terutama, ini juga ada unsur transaksi politik. Memang,
Sepertinya begitu, ada dugaan begitu. Nah, sekarang kita lihat dari unsur transaksi politiknya dulu. Kenapa kok kemudian Presiden Jokowi memberikan pangkat kehormatan bintang 4 kepada Prabowo Subianto? Karena pada waktu itu, seminggu setelah Pilpres, ini kan memang sudah kelihatan hasilnya bahwa Prabowo Subianto diramalkan bakal memenangi Pilpres di 2024. Nah, tapi kalau saya meyakini sebetulnya Presiden Jokowi ini sudah tahu jauh-jauh sebelumnya bahwa Prabowo akan memenangkan Pilpres bersama dengan Gibran. Nah, makanya diberikan pangkat kehormatan bintang 4 ini supaya apa? Kalau misalkan nanti Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, posisinya dia adalah Jenderal Bintang 4, meskipun mendapatkan pangkat kehormatan. Nah, itu yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Ini dilakukan oleh Presiden Jokowi supaya penerusnya yang purnawirawan TNI, tapi sebetulnya bukan purnawirawan karena pecatan, ini mendapatkan pangkat yakni jenderal, meskipun ada dalam kurung HOR atau kehormatan. Padahal sebetulnya dia ini adalah dulu dipecat terakhir dengan pangkat Letnan Jenderal pada waktu itu. Nah, inilah yang kemudian supaya tidak terjadi memalukan mungkin di dunia internasional bahwa Presiden Indonesia adalah Jenderal TNI pecatan. Makanya oleh Presiden Jokowi diberikan pangkat kehormatan Jenderal Bintang 4. Nah, itu secara politik. Ada transaksionalnya di sana. Mungkin ini adalah balas jasa hasil dari anaknya yang digandeng menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto. Mungkin dugaan saya seperti itu. Atau mungkin dari teman-teman kontras dan juga imparsial, mungkin menduganya juga seperti itu. Makanya mereka menyampaikan ada transaksi politik di sana. Nah, kemudian untuk masalah impunitas, ini yang ingin membebaskan seseorang dari jeratan hukum. Nah, dengan pemberian gelar kehormatan ini kan seolah-olah sepertinya Presiden Jokowi ini ingin mengabaikan kaidah-kaidah hukum dan juga memperkuat impunitas kepada Prabowo Subianto. Karena apa? Karena Komnas HAM ini kan sudah menyatakan bahwa peristiwa penghilangan nyawa orang secara paksa di tahun 97-98 itu adalah pelanggaran HAM berat. Dan Prabowo Subianto adalah salah satu yang terlibat di dalamnya. Nah, itulah. Ini pun sudah oleh Komnas HAM juga sudah dinyatakan seperti itu. Kemudian Presiden Jokowi juga dulu pernah ketika melawan Prabowo di tahun 2014 dan 2019 dulu, Presiden Jokowi ketika debat pun juga selalu mengungkit-ungkiti itu dan mengakui bahwa Prabowo Subianto ini adalah salah satu pelaku dari penghilangan nyawa orang secara paksa di tahun 97 dan 98. Tapi sekarang ketika Prabowo Subianto kemudian memenangkan Pilpres, justru malah diberikan gelar kehormatan ini seolah-olah mengabaikan rasa kekecewaan, kemudian rasa sakit hati dari keluarga korban. Itulah yang kemudian membuat kontras dan juga imparsial menggugat supaya ini semua dibatalkan, lalu kemudian juga kepresnya dicabut, dan Presiden Jokowi kembali ke koridor hukum, kembali kepada undang-undang. Tapi kalau masalah pelanggar hukum, masalah melanggar undang-undang, sepertinya kan sudah terbiasa. Kita melihatlah flashback di akhir tahun lalu, bagaimana ketika MK kemudian diotak-atik untuk mengakomodir anaknya, Gibran Rakabuming Raka yang belum genap 40 tahun, meskipun melalui tangan orang lain, lalu sekarang terulang lagi di MA. Bagaimana syarat usia pendaftaran bakal calon kepala daerah yang kemudian juga diotak-atik, digeser, meskipun menggunakan tangan orang lain. Dan itu seperti terjadi hal yang sangat biasa dan lumrah bagi keluarga mereka. Kalau misalkan kita berbicara masalah pelanggaran hukum, kemudian mengabaikan norma hukum, itu sudah hal biasa. Kalau orang Jawa bilang, itu sudah segojangan. Sudah dilakukan sehari-hari, seperti makan nasi dan sayur. Nah, itulah yang kemudian sekarang membuat kontras dan juga imparsial seolah ingin, ayolah ini dibatalkan. Ini kepres ini kemudian dibatalkan, lalu Presiden Jokowi mencabut itu semua. Karena ini melanggar hukum dan kemudian juga mencederai hati dari keluarga korban yang sampai detik ini juga masih banyak yang belum ditemukan dan tidak tahu juntrungannya kemana.
Nah, saya sendiri sebagai pribadi juga berharap bahwa ini pemberian kehormatan ini yang kemudian memang melanggar hukum, memang sebaiknya dicabut saja. Dan kalau misalkan nanti ternyata presiden kita dinyatakan sebagai seorang yang melanggar HAM, yaitu memang harus kita terima bahwa kenyataannya memang seperti itu. Bahwa Komnas HAM pun juga sudah menyatakan itu. Tapi kenapa kalian kelompok baterai kembung 58% itu justru malah memilih beliau sebagai presiden? Ya, tapi itu adalah resiko yang harus diterima. Dan kita yang tidak memilihnya juga merasakan imbasnya sampai sekarang. Ya, kita tunggu saja di 5 tahun ke depan. Bagaimana seseorang ketika diberi amanah, diberi jabatan, nanti karakter aslinya akan terlihat. Dan kita akan menunggu selama 5 tahun sambil minum kopi bareng-bareng. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Pelanggar HAM kok diberi penghargaan.